Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan secara singkat mengenai implikasi otonomi daerah terhadap ketenagakerjaan sebagai bentuk tugas pengabdian masyarakat dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Sholihul Hakim, SH, MH. Otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan hak kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan juga untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama ialah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan antar pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Dan yang terakhir ialah harus meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah yang pertama adalah administrasi, yaitu memperpendek rentang pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Tujuan kedua adalah politik, meningkatkan kualitas dan mempercepat demokrasi di daerah. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemerintahan. Asas-asas otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada 3 asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yaitu suatu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Kemudian yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Asas ini merupakan pelimpahan mengenai sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga adalah tugas pembantuan, yaitu asas yang di dalamnya memuat suatu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Implikasi otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan. Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan daerah dan pemerintah daerah selaku pemeluk kewenangan bidang ketenagakerjaan yang mana lembaga tersebut memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Hak dasar tenaga kerja perempuan dan program pelatihan pemberdayaan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, sehingga kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten terhadap tenaga kerja yang ada tidak lepas juga peran pelayanan Pemda dapat membuat kebijakannya sendiri pada khususnya bidang tenaga kerja seperti kebijakan penyelenggaraan tenaga kerja, pemberian izin, pengawasan tenaga kerja, penentuan tenaga kerja, penentuan upah, pelatihan tenaga kerja, dan lainnya yang bersangkutan dengan bidang ketenagakerjaan. Contoh kasus, upah minimum di 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan 2020. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan bervariasi mulai dari 0,75% hingga 3,68%. Ganjar mengatakan kenaikan upah minimum itu telah tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 November nomor 561/61 tahun 2020 tentang upah minimum pada 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Keputusan itu merupakan jaringan pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan
kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah, ujar Ganjar. Ditemui usai mengunjungi posko pengungsian di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang, Sabtu 21 November 2020. Dalam mengajukan rekomendasi terkait upah minimum Bupati atau Wali Kota, tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota masing-masing. Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75% sampai dengan 3,68% sesuai dengan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah dan rekomendasi Bupati atau Wali Kota masing-masing daerahnya. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2021 sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab 4 Ketenagakerjaan. Artinya, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan tersebut mulai pada tanggal 1 Januari 2021. Pak Gubernur menjelaskan bahwa upah minimum adalah besaran upah bulanan terendah dan hanya berlaku pada pekerja dan atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Pak Gubernur juga menegaskan bahwa pengusaha yang telah memberikan upah yang lebih besar dari ketentuan upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah dibayar. Berikut ini adalah besaran upah minimum 35 kota dan kabupaten sesuai keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/62 tahun 2020.